Pernah nggak sih kamu ngerasa dada kamu deg-degan banget pas lagi nyoba bersantai? Kayak pas lagi duduk tenang di sofa, nonton Netflix di hari Minggu sore gitu. Iya, kelihatannya santai ya dari luar. Bener. Tapi di dalam dadamu rasanya, kayak ada alarm yang nyala. Seolah-olah kamu lagi melupakan sebuah tenggat waktu yang mematikan. Nah, kebanyakan orang di luar sana mungkin bakal nepuk bahumu, terus bilang, kamu cuma seorang workaholic aja. Padahal sebenarnya ada hal yang jauh lebih dalam dari sekedar gila kerja kan? Betul banget. Dan sains hari ini punya nama yang jujur aja agak gelap dan mengejutkan buat fenomena itu. Namanya survival productivity, atau produktivitas sebagai mode bertahan hidup. Dan ini tuh realitas yang sering banget kita tutupi pakai, jas profesionalisme yang rapi. Iya. Orang kan cuma lihat hasil akhirnya, kayak promosi jabatan, pujian dari atasan, atau pencapaian finansial, tapi mereka nggak lihat mesin apa yang sebenarnya menggerakkan pencapaian itu di balik layar. Dan mesin itu seringnya ditenagai sama rasa takut ya. Itulah kenapa di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal membedah sebuah dokumen menarik yang judulnya Makalah Overachiever Produktivitas Survival. Ya, isinya sangat komprehensif. Ada analisis neuroscience, budaya, dan psikologis. Misi kita di sini bukan buat ngehakimin kesibukanmu kok, atau tiba-tiba nyuruh kamu resign. Tapi kita pengen ngerangkul dan nyari tahu satu pertanyaan besar. Kenapa sih kamu jadi overachiever karena masa lalumu? Karena pada akhirnya produktivitas itu seringkali bukan pilihan sadar loh, tapi mode bertahan hidup. Dan menyadari hal ini tuh bisa bawa kedamaian banget buat kehidupan kita sehari-hari. Masuk akal. Nah, sebelum kita cari tahu kenapa ini terjadi, kita harus bisa misahin dulu nih, mana produktivitas yang sehat dan mana yang mode survival. Bedanya gimana tuh? Jadi gini, kalau dari luar, seorang overachiever yang sehat sama yang didorong oleh trauma, itu bisa menghasilkan karya yang sama-sama berlian. Tapi perangkat keras di dalam otak mereka, tuh sistem operasinya beda jauh. Oke, mari kita urai nih. Biar gampang kita pakai analogi ya. Ibarat lari di atas treadmill. Produktivitas sehat itu kayak kita lari karena ya kita emang suka olahraga. Betul, kita nikmatin anginnya, nikmatin prosesnya. Nah, terus kalau capek, ya tinggal pencet tombol stop, minum air, kelar. Tapi produktivitas survival ini kayaknya kita lari kencang banget di treadmill yang sama, tapi karena di belakang kita tuh ada beruang buas tak kasat mata. Analogi beruang tak kasat mata itu presisi banget sih. Kelihatannya sama-sama keringetan kan? Tapi rasanya di dalam dada beda banget. Yang satu antusias, yang satu panik setengah mati. Bener. Dan cara paling gampang buat ngebedainnya di kehidupan nyata, kita bisa lihat dari motivasinya dan gimana mereka ngerespons kegagalan. Kalau produktivitas sehat, dorongannya itu rasa ingin tahu. Oh, jadi kalau mereka gagal, mereka bereaksi gimana? Mereka mungkin bakal kecewa, wajar kan? Tapi fondasi harga diri mereka tetap stabil. Istirahat tuh dilihat sebagai kebutuhan vital buat pemulihan. Terus kalau yang mode survival tadi, yang dikejar beruang? Bahan bakarnya murni ketakutan. Takut ditolak, takut kelihatan gak kompeten. Dan buat mereka, istirahat itu bikin merasa bersalah. Bahkan mereka sering banget mengabaikan sinyal tubuh kayak kelelahan. Berarti kalau mereka berhenti lari, mereka ngerasa beruangnya bakal gigit ya? Tepat sekali. Istirahat malah kerasa kayak ngasih celah buat diserang. Dan yang paling bahaya, harga diri mereka tuh diikat penuh sama pencapaian paling akhir. Ada kayak mantra di kepala mereka yang bunyinya, kamu hanya sebaik kesuksesan terakhirmu. Wah, kamu hanya sebaik kesuksesan terakhirmu. Itu beban operasional yang berat banget buat sistem saraf ya? Banget. Kalau bulan lalu sukses, mereka ngerasa berharga. Tapi kalau hari ini bikin kesalahan kecil aja, rasanya kayak seluruh eksistensinya hancur. Dan dari dokumen yang kita bahas ini, kesibukan ekstrim yang terus-menerus ini sebenarnya adalah bentuk pelarian kan? Semacam disosiasi. Iya, bener. Disosiasi itu nggak selalu bentuknya bengong natap tembok gitu. Jadi hiperproduktivitas itu pelarian. Betul, itu disosiasi fungsional. Jadi dengan bikin jadwal padat setiap detik, meeting dari pagi sampai malam, seseorang berhasil menciptakan kebisingan buatan. Tujuannya buat nenggelemin rasa sakit atau kesedihan yang nggak mau mereka asain. Masalahnya pas malam datang, atau akhir pekan pas kalendernya kosong, kebisingan buatan itu kan hilang. Nah, di saat itulah rasa cemasnya langsung nyergap. Oke, ini mulai nyambung. Sekarang mari kita masuk ke akar neurobiologisnya yang bikin aku benar-benar takjub pas baca riset ini. Kita kan tahu soal fight or flight ya, ngelawan atau lari.
Iya, respon standar sistem saraf. Tapi ada satu lagi yang jarang dibahas, yaitu fawn, menyenangkan orang lain. Kok bisa jadi anak baik itu masuk kategori bertahan hidup? Ini temuan yang sangat penting ya. Fawn itu muncul pas insting fight atau flight nggak mungkin dilakuin. Biasanya ini terjadi di anak-anak. Kasih contoh situasinya deh biar kebayang. Bayangin ada anak yang tumbuh di rumah yang nggak stabil. Mungkin orang tuanya gampang meledak marah, kaku, atau malah sering depresi. Kalau anak ini melawan atau fight, dia bakal dihukum. Terus kalau dia lari atau flight, yang nggak mungkin juga kan? Dia masih butuh makan dan tempat tinggal dari orang tuanya. Tepat. Jadi, sistem saraf otaknya demi bertahan hidup milih opsi ketiga, fawn, menyenangkan orang lain. Berarti anak ini belajar nebak-nebak perasaan orang tuanya ya? Biar aman. Persis. Anak trauma belajar jadi sempurna untuk menghindari konflik. Mereka jadi peredam amarah di rumah. Nah, pola ini ke bawah sampai dewasa. Di dunia kerja, fawn ini berubah wujud jadi karyawan yang nggak berani nolak kerjaan bos, meskipun bebannya udah gila-gilaan. Tunggu, ini narik banget. Jadi maksudnya, yang di dunia kerja sering dipuji sebagai etos kerja tinggi, atau karyawan teladan yang selalu balas email jam 2 pagi, itu tuh Sebenarnya bisa jadi bentuk kewaspadaan berlebih atau hypervigilance dari sistem saraf yang ketakutan. wah, berarti kita sering banget ya memuji respons trauma seseorang. Sayangnya iya. Dan mari kita bedah gimana secara fisik hal ini tuh ngubah otak. Pas anak terus-terusan hidup di mode siaga 1, amigdalanya atau pusat alarm di otak jadi super reaktif. Dan itu mompa hormon stres terus-terusan kan, kayak kortisol. Bener banget, paparan kortisol tinggi yang terus-menerus ini bikin area hipokampus yang ngatur emosi menyusut secara fisik. Efeknya pas sudah gede gimana tuh? Ambang batas stres mereka jadi sangat rendah. Bosnya ngetik pakai nada agak dingin dikit aja, otak mereka langsung ngerjemain itu sebagai ancaman hidup dan mati. Luar biasa. Dan ada satu fenomena lagi yang dibahas di sumber kita, soal parentifikasi, anak yang dipaksa ngurus orang tuanya. Ini kan juga sering banget dipuji sebagai anak yang mandiri. Iya, dan itu nanamkan satu pesan beracun di otak anak. Kayak, saya hanya berharga kalau saya berguna bagi orang lain. Itu bisa instrumental, kayak disuruh ngurus keuangan, atau masak, atau emosional ya. Betul. Parentifikasi emosional itu pas anak dijadiin pendengar curhat orang tuanya, jadi terapis gratis. Ini bikin mereka ngerasa nggak berharga kalau nggak lagi ngerjain sesuatu buat orang lain. Nah, respons biologis ini kan pastinya berbenturan sama budaya kita ya, khususnya buat kamu yang lagi dengerin di Indonesia. Tekanannya kerasa berlipat ganda, apalagi dengan adanya generasi sandwich. Oh, angkanya cukup mengejutkan. Ada sekitar 8,4 juta orang di generasi sandwich di Indonesia. Iya, itu gede banget. Dan nilai bakti ke orang tua itu kan mulia ya, tapi bisa jadi pedang bermata dua. Sangat. Nilai bakti ini jadi tekanan emosional luar biasa kalau anak dituntut balas jasa buat ngangkat status sosial keluarga. Apalagi kalau akar pola asuhnya otoriter di masa lalu. Ditambah lagi sekarang era hustle culture. Dari studi kasus milenial Indonesia, di materi kita, banyak loh yang cari validasi dopamin sesaat di media sosial. Betul, pamer kesibukan di akhir pekan. Iya, ngopi sambil buka laptop gitu kan? Kayaknya itu buat nutupin kecemasan gagal finansial di kehidupan nyatanya. Ini bikin akhir pekan kerasa kayak beban, bukan liburan. Buat kamu yang lagi dengerin, kamu nggak sendirian ngerasain capek ini. Dan ingat, ini fenomena global loh. Cuma bajunya aja yang beda tiap budaya. Kayak di Jepang yang ada fenomena karoshi itu ya, kerja sampai mati. Iya, atau di Korea dengan budaya pali-pali, yang serba cepat-cepat. Bahkan di dokumen kita ada kisah Petra di Eropa. Oh iya, Petra yang orang tuanya kaku banget itu kan? Bener, dia harus pakai wajah batu dan ngejar nilai sempurna cuma buat menghindari ancaman emosional keluarganya. Gelar berderet itu jadi benteng perlindungan buat dia. Oke, tapi mungkin ada yang mikir gini. Tapi dengan jadi overachiever, karir saya kan sukses. Apakah ini benar-benar hal yang buruk? Nah, ini yang disebut paradoks produktivitas. Paradoks gimana tuh maksudnya? Walaupun mode survival ini kasih keuntungan finansial sementara, ini tuh nggak berkelanjutan. Ada studi tentang perawat UGD loh.
perawat UGD yang sering kena stres traumatis ya? Iya, ternyata stres yang nggak dikelola itu justru nurunin produktivitas mereka, bikin konsentrasi rusak, dan melahirkan kelelahan mental. Dan bukannya overachiever yang berbasis trauma itu seringnya kaku banget ya? Terlalu takut gagal buat bisa kreatif. Sangat kaku. Kalau otaknya penuh kortisol, bagian otak prefrontal cortex yang buat mikir kreatif itu malah offline. Terus bukannya istirahat, dia malah ngambil beban kerja 2 kali lipat. Dia pakai mode flight buat lari dari rasa sakit badannya. Iya, seolah mau buktiin dia masih punya kendali. Tapi ujung-ujungnya kan mentalnya runtuh total, karena energinya habis. Jadi maksudnya memforsir diri pakai trauma itu ibarat, Menjalankan mobil pakai bahan bakar cadangan. nah iya, ibarat menjalankan mobil pakai bahan bakar darurat terus-menerus. Cepat atau lambat mesinnya bakal jebol. Dopamin dari pujian atasan itu cuma bensin eceran yang cepat habis kan? Karena tangki rasa aman di dalam diri kita sebenarnya bocor. Bener banget. Selama tangkinya bocor, pujian apapun gak akan pernah cukup. Terus pertanyaannya sekarang, gimana kita memperbaiki tangki yang bocor ini tanpa harus berhenti berkarya? Gimana kita mempraktikkan ini di kehidupan sehari-hari? Kita butuh solusi yang damai nih, pindah dari mode doing ke mode being. Solusinya sangat aplikatif kok. Pertama, dari riset Universitas Gadjah Mada, ada yang namanya metode change. Gimana tuh cara kerjanya? Intinya mengubah pandangan dari threat atau ancaman menjadi challenge atau tantangan. Kalau ada masalah, kita ngerawat harapan, cari jaringan dukungan, dan fokus ke pertumbuhan, bukan fokus ke ketakutan. Jadi mengubah perspektif otaknya ya? Terus apa lagi? Berlatih netapin boundaries atau batasan. Dan yang paling penting, welas asih diri atau self-compassion. Ini yang susah sih kadang, memperlakukan diri sendiri selembut memperlakukan teman. Iya, padahal itu kunci. Terus, karena trauma ini nyimpen ketegangan di tubuh, kita juga butuh pendekatan fisik. Kayak olahraga gitu ya? Lebih ke mindfulness, somatic experiencing, atau trauma-informed yoga. Tujuannya, buat ngelepasin energi ketegangan yang kekunci di otot kita. Masuk akal banget. Dan sekarang kan banyak perusahaan di Indonesia yang mulai nyediain fitur bantuan institusi kayak EAP ya? Bener, kayak platform Relief for Business atau Meditopia for Work. Itu ngebantu banget buat ngejaga work-life balance tanpa harus ngerasa sendiri. Tapi ada satu pertanyaan relevan nih. Buat kamu yang terbiasa jadi tulang punggung emosional dari kecil, alias ngalamin parentifikasi tadi, bilang tidak itu rasanya jahat banget loh. Ngerasa bersalah pasti ya. Iya, gimana caranya bikin batasan tanpa ngerasa egois? Disinilah letak pentingnya sadar kalau ngasih batasan itu bukan egois, tapi ngelindungin kapasitas kamu buat tetap bisa bantu orang dengan cara yang sehat. Kalau tangki kamu kosong, kamu nggak bisa ngasih apa-apa ke orang lain. Bener banget, jadi produktivitasmu yang lahir dari rasa takut selama ini tuh sebenarnya adalah bukti betapa kuatnya kamu bertahan hidup. Persis. Tolong berhenti nyalahin diri sendiri atas rasa lelah yang kamu rasain. Iya, benar. Nilai kemanusiaanmu dan harga dirimu itu udah utuh sejak kamu lahir. Kamu nggak butuh satupun medali, gelar, atau promosi, cuma buat ngebuktiin kalau kamu itu berharga. Wah, itu menenangkan banget buat didengar. Terima kasih banyak udah bantu mengurai semua benang kusut ini buat kita hari ini. Sama-sama, senang bisa berdiskusi sedalam ini. Dan untuk kamu yang udah ngeluangin waktu berharga buat dengerin obrolan ini, kami ngucapin terima kasih banyak. Semoga ini bisa jadi awal untuk kamu mulai merangkul dirimu sendiri dengan lebih lembut. Sebelum obrolan ini benar-benar selesai, ada satu pertanyaan mendalam yang pengen aku titipin buat kamu renungkan sendiri nanti. Jika hari ini, semua daftar tugasmu, gelar-gelarmu, dan semua tanggung jawab yang biasa kamu pikul tiba-tiba dihilangkan, siapa sosok yang tersisa di sana? Dan mampukah kamu mulai berkenalan dan mencintai sosok itu tanpa memintanya bekerja keras untuk mendapatkan kasih sayangmu?